Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita senantiasa mengucapkan pujian syukur kehadiratnya, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk berkumpul bersama-sama dan merangkak melaksanakan mekanisme yang diamanatkan peraturan KPU nomor 12 tahun 2015. Yang kedua, pada kesempatan ini juga saya ingin bertanya, apakah waktu yang diberikan ini 2 jam 3 jam? Saya tidak melihat ada waktu yang diberikan kepada saya. Oleh karena itu, yang ketiga, apakah membaca atau menyampaikan visi? Oleh karena itu saya ingin menyampaikan sebuah mimpi rakyat Balikpapan yang tertuang dalam visi misi Abah, terinspirasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, pasal 33, pasal 34, yang mana pasal 31 bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia dan setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, pasal 33, bumi, air berserta isinya adalah dikuasai negara, diselenggarakan oleh negara dan diberikan kepada rakyat untuk kesejahteraannya. Yang ke pasal 34, orang miskin, anak terlantar harus ditanggung oleh negara. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang nomor 3 nomor 2004 tahun 2014 tentang industri. Karena visi misi saya adalah Balikpapan menuju kota 5 dimensi, kota industri, kota perdagangan, kota jasa, kota pariwisata, dan kota pendidikan. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang industri, maka kita akan berbicara Undang-Undang 3 2014 tentang industri. Dan akhirnya kita juga akan berbicara tentang Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang listrik. Dan kita pun berbicara tentang Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Undang-Undang ini di bumi yang dikembalikan kepada Undang-Undang nomor 11 tahun 74 tentang pengairan. Ini kalau kita bicara itu adalah satu kebohongan apabila pemimpin nasional, pemimpin daerah mau berpihak sama rakyat kalau tidak menguasai undang-undang. Karena undang-undang adalah rambu yang dipatuin agar kita tidak bertentangan dengan Undang-Undang 28 tahun 99 tentang undangan pemerintah yang bersih dan KKN. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, kita berbicara tentang perdagangan, kita akan berbicara tentang Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Kita pun bicara tentang jasa, maka kita berbicara tentang Undang-Undang nomor 1 2009 tentang penerbangan dan Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Dan pada saat ini Jokowi melahirkan Undang-Undang 32 2015 tentang kelautan. Di dalam kelautan banyak undang-undang di dalamnya. Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan. Di sini ekstensi semua aspek ini yang mana perlu kita hadapkan untuk sebagai pelaku ekonomi. Undang-Undang nomor 1 tahun 84 tentang kabar dagang Indonesia. Bohong. Kalau pemerintah mampu melaksanakan itu, maka Undang-Undang nomor 86, 87 inilah tentang Kadin yang harus kita berikan porsinya untuk menjadikan Balikpapan kota mais. Mana bicara mais,
Kita selama ini bicara mais, mana prasarana dan sarana mais? Belum ada sarana mais di kota ini. Oleh karena itu Kadin harus memberikan pokok pikiran terhadap eksistensi bagaimana ke depan ekonomi rakyat. Karena apa? Perpres nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan pengentasan kemiskinan. Ini bicara tentang pariwisata, maka kita berbicara tentang Undang-Undang nomor 9. Semua ekses wisata, kenapa dia dimanfaatkan bagian itu menjadi partai yang kedua? Karena di situ ada harapan untuk rakyat dapat. Kita bicara pendidikan, ya ampun ya Allah. Ada kebohongan di kota ini tentang pendidikan. Sudah saya ingatkan waktu saya jadi ketua DPR. Mana pendidikan ini tidak berbanding lurus. Dan ada ribuan anak usia sekolah dan sekolah pada saat ini. Ada ribuan anak usia sekolah dan sekolah, yaitu dari SD ke SMP. Siapa yang bertanggung jawab tentang hal ini? Siapa yang bertanggung jawab? Dan ini adalah pelacuran politis. Dan ini telah melanggar Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia. Karena itu kalau bicara tentang pendidikan, maka kita bicara secara utuh. Biarpun banyak sekolah, biarpun banyak anak sekolah, kalau tidak ada guru, tidak akan mungkin sekolah itu operasional. Maka prioritaskan guru. Prioritaskan guru, baru kita bangun sekolah. Coba bayangkan Balikpapan sekarang ini kekinian 136 SD, SMP hanya 22. Inilah yang terjadi kesenjangan. Inilah ribuan anak usia sekolah. Dan ini akan kita hadapi jelas melanggar Undang-Undang 2529 tentang pelayanan publik. Dan kita hadapkan Undang-Undang 37 2008 tentang ombudsman. Ini membahayakan sekali ke depan kota ini. Oleh karena itu kita tidak perlu bicara, kita bicara undang-undang. Apalagi kalau bicara tentang minyak dan gas. Undang-Undang 22 2001 tentang minyak dan gas, banyak kencing laut itu minyak. Ini yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mau hal itu. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus memprioritaskan pendidikan dan infrastruktur. Karena apa? Bicara dengan jalan, ada Undang-Undang 38 2004. Bicara sungai, ada Undang-Undang 38 2011. Alangkah aibnya kalau sungai-sungai kita di bantarannya sudah ada bangunan-bangunan. Ini harus dipertanyakan. Ini harus dipertanyakan. Sejauh mana ke depan anak bangsa ABS akan memberikan harkat martabatnya untuk hal ini. Saya rasa demikian yang perlu saya sampaikan dalam penyampaian ini. Karena inilah visi misi saya. Nanti di dalam, kalau terpilih, baru kita bahas di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tidak perlu kita baca, ya. Karena kita sudah kepanasan, apalagi pawai. Terima kasih. Balikpapan ada istanaku, undang-undang ada istriku, rakyat ada hakimku, Tuhanlah yang menentukan nasibku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.